siang pemirsa, FNSK News kembali hadir bersama Anda dengan berita terkini, aktual, terpercaya bersama saya Rafa Anindita dalam segmen Sekilas Info Sorotan Peristiwa. Berita pertama hadir dengan pembahasan seputar tertangkapnya seorang pria pengedar narkoba jenis sabu di kota Sukabumi. Seorang pria berinisial RF ditangkap Satuan Polres Sukabumi Kota pada Senin 27 Mei 2024 atas pelaporan penggunaan narkoba di Kelurahan Dayiluhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Pada saat diamankan dini hari oleh tim reskrim, ditemukan sejumlah 10,28 gram sabu serta sedotan plastik yang diduga sebagai alat untuk membungkus sabu tersebut. Saat ini rekan kami Desti Handayani telah berada di Polres Sukabumi Kota untuk melaporkan kejadian penangkapan tersebut. Baik, silahkan Desti. Baik pemirsa, jadi saat ini saya sudah berada di Polres Kota Sukabumi untuk meminta keterangan terkait kronologi dari kejadian penangkapan kasus pemuda pengedar narkoba tersebut. Berawal dari laporan masyarakat bahwa di daerah Sukasari tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Setelah orangnya pasti dan kita yakini bahwa barang buktinya tersebut ada, kita bersama tim meluncur ke rumah yang diperkirakan tersangka pada saat. Kemudian kami dapatkan barang bukti sabu-sabu yang sudah dipaket-paket di luarnya sedotan yang kami temukan itu untuk fasilitas membungkus sabu tersebut. Diketahui bahwa sabu yang dimiliki oleh pelaku penyebar tersebut ia dapatkan dari seorang kenalan di lapas yang berada di daerah Jawa Barat. Saat ini pihak kepolisian masih berupaya untuk mencari tahu lebih lanjut siapa dalang dari penyebaran narkotika jenis sabu tersebut. Dari kasus ini, pelaku dikenakan hukuman pasal 114 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang narkotika dengan hukuman minimal 8 tahun penjara atau hukuman mati. Baik, saya Desti Handayani, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Desti. Pemirsa, mari kita beralih ke berita selanjutnya. Penangkapan daftar pencarian orang atau pelaku lain kasus pembunuhan penjual sayur di daerah Cisaat terungkap. Pelaku telah diamankan di wilayah Jakarta Barat dan selanjutnya dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk ditindaklanjuti. Perilaku kriminal yang dilakukan oleh pelaku membuat semakin banyak rentetan panjang pencarian pelaku hingga konferensi pers dilakukan pada hari ini. Daftar pencarian orang atau DPO kejadian pembunuhan seorang tukang sayur di Jalan Surya Kencana, Desa Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi telah ditangkap. Pada 2 Juni 2024 setelah dilakukannya pengejaran terhadap pelaku yang seringkali berpindah lokasi untuk menghindari pengejaran dari pihak kepolisian. Oke, halo pemirsa, jadi saat ini saya sudah berada di Polres Kota Sukabumi dan saat ini sedang dilakukan konferensi pers mengenai kasus pembunuhan. Ini pelaku sudah kita amankan untuk proses lebih lanjut. Saat ini memang berpindah-pindah ya, sempat lari ke daerah Jampang ya, ke wilayah kabupaten, kemudian ke Jakarta, bolak-balik. Sehingga kita memang memerlukan waktu yang agak lama nih ya. Di tanggal 2 kita dapat mengamankan di wilayah Jakarta Barat. Itu informasi yang awal dulu kan itu memang karena kejadian pagi hari ya. Waktu itu memang dalam kondisi mabuk ya, yang bersangkutan mabuk ya. Bahwa waktu itu saya cepat juga cek TKP bahwa memang tempatnya itu sebenarnya terang. Waktu itu warga masyarakat yang melihat juga. Cuma takut karena pelaku itu menggunakan senjata. Padahal korban waktu itu sudah meminta maaf untuk selesai secara kekeluargaan, tapi dia tetap melaksanakan aksinya dan membacok sehingga korban sampai meninggal dunia. Geng motor GBR betul ya? Ya, informasi seperti itu ya. Memang yang bersangkutan juga residivis ya. Dulu residivis di tahun 2019 terkait curas itu copet ya. Itu dengan vonis ya jambret ya kurang lebih dengan dapat putusan itu 1 tahun. Kemudian di 2001 lagi itu ada kasus penganiayaan ya. Itu dengan vonis sudah 3,5 tahun. Kepolisian berhasil menangkap pelaku dan menyita sejumlah alat bukti berupa 1 bilah senjata tajam jenis shortback dengan panjang kurang lebih 90 cm, 1 unit sepeda motor Satria FU warna hitam dan Honda Beat berwarna abu-abu. Dalam penangkapan ini, pelaku sempat melakukan perlawanan hingga dihadiahi timah panas di kedua kaki pelaku. Cepat, suruh ganti dagangannya sama motor. Dari track records yang telah terdata,
pelaku terancam beberapa pasal, diantaranya Pasal 2 Ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata tajam pidana penjara 10 tahun dan Pasal 170 Ayat 2 ke 3 KUHP pidana tentang pengeroyokan yang mengakibatkan meninggal dunia pidana penjara 12 tahun. Selain itu, pelaku juga akan dikenakan Pasal 351 Ayat 3 KUHP pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia pidana penjara 7 tahun. Saya Desi Handeni, saya kembalikan ke studio. Pemirsa, demikianlah rangkaian berita utama dalam segmen Sekilas Info Sorotan Peristiwa Evanasken News hari ini. Tetap saksikan Evanasken News untuk mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya, dan terkini. Saya Rafa Anindita, terima kasih dan sampai jumpa.